Selamat malam saudara-saudara, sekali lagi saudara yang sudah join, kita segera mulai bersama-sama malam ini untuk telekonferensi dalam topik rahasia penciptaan dan manusia. Saudara-saudara, ini nas dari kitab Kejadian bagian yang pertama sekali, yang kemungkinan bagi saudara yang berlatar belakang Nasrani pasti sudah menghafal ayat itu dari sekolah minggu. Biasa diucapkan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dan sebelum kita bicara lebih jauh, malam ini saudara boleh bertanya atau menyampaikan apa yang dirasa menjadi berkah dalam penjelasan nanti. Semoga kita ada kesempatan dalam pertemuan diskusi kelompok juga. Mari kita mulai dengan doa, kita berdoa bersama. Bapa kami dalam kerajaan surga, anugerah-Mu yang melimpah atas kami, memampukan kami untuk memahami apa yang telah Engkau firmankan. Kami menyadari tanpa Roh-Mu, kami tidak bisa mengerti apapun yang Engkau katakan. Bagi kami hari ini, kami adalah orang yang berdosa yang mendapat anugerah-Mu. Al-Masih atau Kristus telah mati untuk penghapusan dosa itu, bukan hanya bagi kami, tapi bagi seluruh dunia. Dan bagi kami yang sudah mendapatkan ini, kami berdoa agar rahasia ini dibukakan kepada semua makhluk dalam Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Amin. Baik, saudara-saudara, dalam undangan telah dibagikan, semoga saudara sudah mendengar 2 podcast yang sudah dibagikan yang bisa didengar melalui Spotify. Dan itu berhubungan dengan pembicaraan yang kita bicarakan malam ini. Memang topik ini sebenarnya saya simpan untuk tidak bicarakan langsung sebelum semua clear tentang telpod atau teleconference podcast, tetapi rasanya mungkin itu akan dipercepat karena apa yang sudah kita bicarakan dalam pelatihan-pelatihan sudah sangat menolong. Nah, saudara-saudara, saya mau tampilkan langsung saja dulu supaya nanti kita bisa bebas berdiskusi tentang topik malam ini, yaitu rahasia penciptaan bumi dan manusia. Nah, saudara, mungkin bagi banyak orang yang suka belajar tentang ilmu pengetahuan, penciptaan bumi ini ada berbagai teori, dan salah satu teori yang bagi orang-orang yang teolog mengerti tentang istilah teori gap. Jadi teori penciptaan di mana ada masa berapa lama sesudah penciptaan itu terjadi penciptaan berikutnya. Nah, saudara-saudara, kita tidak akan membahas yang begitu. Nah, kita sudah jelas dalam kitab suci dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Jadi ini penting, kemudian menyatakan kesalahan. Kemudian memperbaiki kelakuan. Dan yang keempat, mendidik orang pada seluruh kebenaran. Jadi tidak ada tujuan lain, bukan untuk pengetahuan, bukan untuk memuaskan keinginan kita untuk mencari tahu seperti apa dan bagaimana proses-proses penciptaan dengan penelitian-penelitian yang hanya memuaskan keinginan orang-orang tertentu tanpa mereka mengerti dasar, cara, dan tujuan dari Allah sendiri. Jadi telah tertulis demikian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, saudara lihat 3 bagian. Proses ini Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian bumi belum berbentuk dan kosong, dan terakhir roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dengan kata lain, bagian pertama adalah penciptaan langit dan bumi, kemudian keadaan bumi, dan roh Allah yang melayang-layang di atas permukaan air yang menutupi bumi. Jadi saudara, kita fokusnya ke bumi. Kita membicarakan tentang rahasia penciptaan bumi dan berkaitan dengan penciptaan manusia. Mengapa saudara? Karena manusia diambil dari bumi, bukan dari langit. Ini sederhana, jadi ada 2 bagian, satu langit dan satu bumi. Nah, saudara sudah jelas tahu bagaimana Allah menciptakan manusia dari debu tanah. Jadi ini partikel dari tanah, dari bumi, dari debu. Jadi itulah keadaan manusia. Berarti manusia itu dari debu. Kemudian Allah menciptakan manusia itu setelah bumi. Jadi saudara, untuk mengerti bagaimana maksud dari penciptaan Allah secara khusus dalam tulisan Kejadian, itu tidak bisa dibaca sekaligus dari Kejadian 1 sampai Kejadian 50. Karena
penjelasan dari penulis Kejadian itu bentuknya spiral. Boleh dikatakan di bagian roh Allah melayang-layang di atas permukaan air itu titik, lalu diulang lagi penjelasannya. Dan terus begitu sampai nanti kita bisa melihat lebih jauh dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi apa yang kita mau ungkapkan dalam bagian ini? Yang pertama itu Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi maksudnya tadi saya berkata kita fokus ke bumi karena kita membicarakan topik tentang rahasia penciptaan bumi dan manusia. Jadi Allah menciptakan bumi dan manusia dan kita ada di dalamnya. Ada apa dengan maksud ini? Nah, mari berbicara dulu saudara sebelum kita membicarakan lebih jauh karena ini seri. Di bagian selanjutnya dikatakan keadaan bumi ini seperti ini. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Jadi bumi itu waktu Allah menciptakan dia belum berbentuk. Nah, kalau begitu kita fokus kepada kata berikutnya yaitu bentuk. Dan kemudian ini kehampaan. Hampa itu berarti tidak ada isi. Dan kemudian gelap gulita. Nah, saudara yang menariknya, nanti kalau saudara membaca seperti urutan pada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, sampai hari keenam dan hari ketujuh istirahat, kita melihat di sana bahwa sebenarnya waktu Allah menciptakan segala sesuatu, seharusnya perhatian kita bahwa tidak ada kegelapan karena Allah itu terang. Mengapa ada kegelapan? Nah, ini banyak orang berteori, saudara-saudara. Karena mereka tidak mengerti maksud penyataan Allah menciptakan langit dan bumi dan dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong. Kemudian gelap gulita menutupi bumi itu. Nah, nanti kita mengerti ada apa samudra raya karena ternyata bumi itu waktu dibentuk oleh Allah pertama lapisan paling luarnya itu adalah air. Nah, nanti di bagian kedua, saudara, kita akan membicarakan itu bagaimana memisahkan. Jadi pertama di hari pertama penciptaan terang, kemudian pemisahan dari air dengan air. Ini penting di bagian awal yang kita mau lihat, mengapa ini digambarkan bahwa ada 3 bagian. Satu, bumi itu belum berbentuk, kemudian kosong, dan kemudian kegelapan menutupi semuanya. Sebenarnya ini saudara, ini keadaan manusia yang sudah dinubuatkan bagaimana manusia yang berdosa pada akhirnya mengalami hal ini. Makanya ini kan penciptaan pertama. Dari pasal 1, kemudian masuk di pasal 2, itu sebenarnya penciptaan pertama. Jadi kalau Allah berkata dalam tulisan itu di pasal 2 dikatakan bahwa berhentilah dia pada hari yang ini yang kita tahu pada hari ke-7 Allah berhenti. Maka kebanyakan orang hanya memahami sejauh penjelasan tentang hukum Taurat yang keempat, yang menyatakan bahwa harus kuduskan hari Sabat. Saudara, hukum Taurat itu diberikan belakangan, bukan di awal. Jadi hukum Taurat itu untuk menjelaskan hukum yang menegaskan tentang bagaimana sikap hidup umat yang baru dipilih. Nah, umat yang baru dipilih ini adalah bangsa Israel atau keturunan dari Abraham, kemudian Ishak dan kemudian Yakub. Jadi anak-anak Yakub yang punya keturunan yang banyak itu yang terdiri dari 12. Jadi 12 suku atau 12 anak Yakub itu menghasilkan keturunan Israel karena Yakub diubah namanya menjadi Israel. Kemudian Israel ini dibawa Musa keluar dari tanah Mesir sesudah Allah memperhatikan mereka dalam kesengsaraan itu. Dan di tengah perjalanan itulah Allah memberikan hukum seperti hukum baru. Tapi itu hukum yang membuat bangsa itu harus hidup menaati bagian demi bagian dan membuat mereka nyata bahwa tidak bisa hidup menurut jalan Allah. Tapi sebelumnya nenek moyang di atasnya boleh dikatakan mulai dari sesudah Adam dan seterusnya, kemudian Nuh dan kemudian Abraham, mereka tidak memiliki hukum Taurat. Hukum yang diberikan Allah kepada mereka adalah kelanjutan dari apa yang sudah dinyatakan dari firman ke firman yang disampaikan kepada nenek moyang itu. Nah, jadi sesudah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, sekarang kita mengerti ada apa dengan manusia di sana. Allah melakukan penebusan kepada Adam dan Hawa dengan cara dia memberi mereka pakaian baru, mengganti pakaian mereka dari daun, tapi pakaian baru itu diambil dari kulit hewan. Di sana pengorbanan pertama. Nah, kita mengerti nanti ada apa dengan pengorbanan itu. Kita baru tahu bahwa ketika Isa atau Yesus mati,
mengertilah kita bahwa anak kewan atau anak domba yang dikurbankan di peristiwa pertama di dalam Taman Eden itu merujuk kepada kedatangan Al-Masih atau Kristus. Itu sebabnya dikatakan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 15 bahwa sesudah dinyatakan bagaimana ular ini akan dikutuk akibat dari perbuatannya itu, dikatakan bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Nah, ini satu pertanyaan, siapa keturunan perempuan itu? Nah, jadi saudara, ini seperti rahasia-rahasia sebenarnya yang kebanyakan kita tidak memahami itu karena kita mempunyai tujuan yang berbeda. Kita mempunyai ajaran yang sudah didoktrin, yang arah pikiran kita semua tidak melihat lagi kemuliaan Allah dari rencana awal. Dan melalui pembicaraan malam ini kita akan dibukakan rahasia ini. Pertama saudara, tadi saya sudah berkata bahwa bentuk bumi ini adalah keadaan manusia sebenarnya dalam penciptaan, di mana ketika manusia jatuh dalam dosa harus mendapatkan penciptaan yang baru nanti. Dan ini penciptaan kedua. Itu sebabnya di Efesus dikatakan bahwa kita diciptakan dalam Kristus Yesus atau di dalam Isa Al-Masih. Penciptaan itulah yang dimaksud nanti lebih jauh penciptaan langit dan bumi yang baru di dalam Wahyu pasal 21. Jadi saudara, keadaan Allah menciptakan langit dan bumi pertama ini, kalau saudara misalnya langsung lompat melihat dalam Wahyu pasal 21, bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi yang baru. Nah, saudara-saudara mari lihat, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, ada apa gitu? Mengapa roh Allah itu melayang-layang di atas permukaan air? Kalau kita bisa membayangkan bahwa air itu menutupi seluruh bumi, dan kita sudah mengerti sekarang karena bumi itu bentuknya bulat, berarti roh Allah menaungi dan dia seperti mengintari bumi itu. Dan maksudnya apa? Sebenarnya saudara, maksudnya itu kalau misalnya ini bumi dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air ini, di atas permukaan bumi, itu maksudnya bahwa dia hendak masuk ke dalam bumi. Nah, saya mulai dari sana. Jadi rencana Allah, ini blueprint Allah, atau ini master plan Allah, atau ini rencana besar Allah terhadap penciptaan keseluruhan. Kalau kita mengerti pasal 1 ayat 1 sampai 3 ini, pasal 1 ayat 1 sampai 2, jelas bagi kita seluruh kitab suci. Tapi kita harus melihatnya dari terang maksud Allah. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi, pertama-tama kita melihat bahwa bumi itu keadaannya ditutupi dengan kegelapan. Jadi ini samudra raya, kemudian ditutupi dengan air, dan kemudian ditutupi dengan kegelapan, dan ini belum berbentuk. Jadi belum berbentuk, dan kemudian hampa, kosong. Nah, mungkin saudara berkata hampa dan kosong, ada apa? Ada di dalamnya, ada tanah, ada batu-batu, kemudian misalnya kalau belajar ilmu bumi, bagaimana keadaan lapisan bumi mulai dari magmanya sampai kepada lapisan-lapisan teratas. Nah, saudara abaikan dulu itu. Sekarang kita akan melihat gambaran ini bahwa ini maksud Allah secara keseluruhan. Jadi kalau misalnya kita lihat ini bumi dan kita lihat ini manusia. Jadi di sini sebenarnya maksud Allah, karena Allah bermaksud juga rohnya, dia akan masuk di dalam diri seseorang. Jadi jika seandainya ini kita saudara hari ini, Allah bermaksud dari setiap orang yang berdosa. Jadi gambaran orang berdosa itu ada 3. Yang pertama itu, dia itu tidak ada bentuknya. Kemudian di dalamnya kosong, tidak ada kehidupan. Dan kemudian dia dipenuhi dengan kegelapan. Nah, jadi saudara-saudara, kegelapan kita harus mulai dari bawah penjelasannya. Jadi pertama-tama yang harus ditembus itu adalah kegelapan. Jadi Allah bermaksud mau menembus kegelapan ini. Jadi caranya adalah rohnya baru bisa masuk di dalam bumi apabila kegelapan ini dihancurkan. Kegelapannya dipecahkan sehingga roh Allah bisa masuki bumi. Dengan demikian bagi kita yang kalau kita menyadari seluruh manusia telah jatuh dalam dosa, seperti yang sudah difirmankan, tidak ada yang tidak berdosa. Semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, itu adalah roh Allah.
Jadi manusia telah kehilangan kemuliaan Allah atau kehilangan roh Allah ketika berdosa. Itu sebabnya manusia ini penuh dengan kegelapan, kemudian bentuknya tidak bentuk seperti apa. Nah, saudara tahu bentuk ini, Allah menciptakan manusia yang pertama itu dibentuknya rupa dan gambar Allah. Nah, ini seharusnya bentuknya. Nah, kosong itu seharusnya begini. Pada waktu Allah menciptakan manusia itu, Allah menghembuskan nafas hidup. Sehingga manusia itu menjadi makhluk hidup. Artinya begini, manusia itu kosong, tidak ada kehidupan di dalam dia. Itu sebabnya diisi kehidupan. Dan yang isi itu adalah roh Allah. Nah, jadi saudara-saudara bisa diperhatikan ini dengan perbandingan ini, ternyata keadaan dari bumi ini adalah keadaan manusia yang berdosa. Karena belum ada roh Allah. Jadi dikatakan bahwa roh Allah melayang-layang ke permukaan air, jadi kita mulai dari sini penjelasannya, tujuannya supaya bumi itu dibentuk dan kemudian diisi dan kegelapan itu hilang. Tapi untuk diisi dan dibentuk, jawabannya pertama-tama kegelapan itu harus dikeluarkan, baru kemudian dihembuskan nafas ke dalamnya atau roh itu masuk, dan kemudian terbentuklah gambar dan rupa Allah. Bagaimana? Saudara, ini sudah clear bagi kita tentang tiga kata itu. Nah, saya tidak tahu kalau ini yang baru nanti bagi saudara. Kalau ini baru dan ini menjadi clear bagi saudara, boleh berbagi. Kita bisa, saya sudah beri ruang untuk bertanya juga atau mendiskusikan tentang ini. Dan kita mengerti bahwa Allah menciptakan bumi. Perhatikan saudara, langit dan bumi ini dipadukan. Itu sebabnya nanti kita mengerti ada apa. Ternyata yang dari langit ke bumi, yang dari atas turun ke bumi. Itu kan gambaran atas dan bawah. Langit, bumi berarti langit itu adalah surga dan bumi itu adalah tempat kita. Jadi ini rencana Allah. Rencana Allah ini sebenarnya rahasianya di sini adalah kesatuan. Jadi apa yang dipersatukan? Yang dipersatukan itu adalah langit dan bumi. Yang dipersatukan itu adalah roh dan tanah. Nah, ini keanehan itu atau ini keajaiban itu, ini yang tidak dimengerti manusia. Ada apa dengan Allah? Mengapa dia suka sekali tinggal di bumi? Buatannya itu. Apa kurang tempatnya di sorga? Mengapa dia menciptakan bumi? Dan saudara melihat bumi, dari bumi ini dibentuknya manusia dari debu tanah di tempat yang paling kecil. Jadi Allah hendak mengisi rohnya di dalam partikel itu, dari debu itu. Dan debu ini yang sebenarnya berantakan, ini dipersatukan dan terbentuk menjadi manusia. Nah, saudara sampai di sini dulu, nanti kita akan bicara lebih jauh. Kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau dijelaskan, diberi kesempatan. Kita akan beri sebentar. Oke, saudara, ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu seperti ini. Mengapa ada perempuan muncul sebagai istri Kain? Oh ya, ini pertanyaan berbeda ya dari topik ini. Mungkin bukan malam ini dijawab, nanti dalam telekonferensi berikutnya. Itu tidak sulit, tetapi supaya nanti tidak arahnya ke sana ya. Tapi saya akan coba menjelaskan sedikit. Sebenarnya dari keturunan ini kan rahasia pernikahan. Adam itu menikah dengan siapa? Boleh kalau ada yang mau respon bisa buka mikrofonnya. Jadi kita coba diskusi dengan pertanyaan. Jadi pertanyaannya, kalau ini pertanyaan mengapa ada perempuan sebagai istri Kain, bukan hanya Kain tapi istrinya anak-anak Adam. Saya mulai bertanya ini karena ini kan masalah hubungan tadi dan ini mungkin ada kaitannya dengan kesatuan. Adam itu menikah dengan siapa? Oke, tulang rusuk, tubuhnya sendiri, oke. Ya, dia menikah dengan Hawa ya. Jadi misalnya ditelusuri siapa itu Hawa dan orang berkata itu tulang rusuk, kemudian ya Hawa ada yang menjawab. Kemudian itu tubuhnya sendiri. Nah, saudara, kita langsung aja karena kita sudah mengerti Adam itu menikahi dirinya.
Kan mungkin belum pernah dengar seperti itu. Siapa yang dinikahi Adam? Apakah itu menjadi suatu yang aneh bagi saudara? Bagi Allah itu tidak aneh. Karena itu yang paling dekat, bukan saudara. Jadi kalau nanti kita mengerti siapa yang dinikahi Kain, Kain itu kan anaknya Adam dan Hawa. Kain itu punya saudara, saudara laki-laki dan perempuan. Misalnya saudara baca di dalam Kejadian pasal 4, pasal 5, saudara lihat bahwa Adam itu memiliki anak-anak laki-laki dan perempuan. Kalau begitu siapa yang dinikahi oleh Kain dan Habel tidak ya, tapi Set. Jawabannya anak perempuan dari Adam dan Hawa, berarti mereka bersaudara dong. Nah sekarang saudara bertanya, wah kenapa dinikahinya saudaranya? Pertanyaannya, mana lebih dekat antara saudara dengan tubuh sendiri? Nah sebenarnya ini nanti misalnya begini, kenapa konsep pernikahan yang ada bukan konsep perkawinan? Pernikahan itu kan agama. Perkawinan itu kan tentang cara Allah, jadi bukan menikah. Kita kan yang buat pernikahan, kita yang membuat aturan. Masing-masing agama punya aturan pernikahan. Tetapi Allah adalah kesatuan karena yang dimaksud itu, nah ini dimulai langit dan bumi disatukan, kemudian debu disatukan, dan kemudian ada bagian dari tubuh yang satu ini tadi Adam dikeluarkan dan itu Hawa, dan sebenarnya itu mereka satu. Kalau begitu seluruh keturunan Adam dan Hawa ini berasal dari mana? Dari satu orang, Adam. Nah sekarang kenapa kita bunuh-bunuhan ya? Kenapa kita saling benci? Kenapa ada perpecahan? Kenapa ada peperangan? Nah ini akibat dosa. Karena dosa itu menghancurkan. Itu sebabnya yang menghancurkan itu sebenarnya roh lain. Jadi roh Allah ini sama-sama angin. Dalam bahasa aslinya, roh dari Allah itu menyatukan. Kalau dia tiup, maka yang pecah menjadi satu. Tapi roh jahat itu kalau dia tiup, yang satu pun menjadi pecah. Nah, jadi saudara-saudara kalau misalnya selalu ada perpecahan, hati-hati roh lain yang meniup itu. Nah ini bukan mempermalukan orang-orang Kristen, tapi saya berkata kepada saudara, orang Kristen itu nggak pernah satu. Nah karena saya latar belakang orang Kristen, saya nggak sebutkan agama lain, tapi orang Kristen itu hancur terus. Karena apa saudara? Denominasi itu bahasa aslinya apa? Perpecahan. Nah itu sebabnya keluarga jangan heran pecah. Nah Kain dan Habel, dan kemudian Set dan seterusnya, dari mana istri mereka mungkin berkata begitu kan? Jawabannya telak itu adalah saudara perempuan mereka. Oke, itu kira-kira gambarannya dulu ya untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah sebelum langit dan bumi diciptakan, apakah sudah ada dosa? Ya, sebenarnya bukan langit dan bumi, tapi sebelum bumi diciptakan sudah ada dosa. Jadi langit lebih dulu diciptakan, baru bumi. Nah langit itu adalah surga. Jadi di surga itu Allah menciptakan malaikat-malaikat. Dan malaikat yang pertama berdosa, itulah Lucifer. Lucifer itu adalah malaikat yang memberontak. Pemberontakannya hanya dalam perkataan hati. Dan Allah sudah melihat keinginan hatinya yang meninggikan diri, maka Allah menghukum dia dengan melemparkan dia di tempat paling bawah. Nah saudara, nanti kita mengerti apa tempat paling bawah itu. Tempat paling bawah itu adalah tempat di mana direndahkan lebih rendah dari hewan, dan kemudian itu masuk di bawah kematian. Di bawah tanah kalau kita mengerti kematian, tetapi di dalam penghukuman terakhir itu neraka, maksudnya di tempat yang paling mengerikan. Nah orang menggambarkan kan neraka itu seperti bagian tengah bumi, magma, di mana di sana ada panas yang luar biasa. Nah saudara-saudara itu gambaran-gambaran, tapi maksudnya boleh dikatakan hanya ada dua wilayah, satu di atas, satu di bawah. Itu gambaran kitab suci yang kita tidak mengerti semua. Tapi saudara ini sudah menolong kita untuk melihat bahwa ternyata dosa pertama itu sebenarnya kesombongan. Nah coba saudara nanti diskusikan, ada enggak kesombongan dalam diri saudara? Pernah enggak sombong? Atau memang enggak pernah sombong? Ya kalau saudara ada sombong itu pertandanya jangan berbantah bahwa saudara enggak berdosa. Nah kalau saudara berkata aku lebih baik dari yang lain, mungkin saudara tidak pernah berbuat kesalahan yang lain. Ada 3 hal yang sebenarnya pemicu manusia jatuh dalam dosa itu yang diantar oleh iblis yang menyerupai ular itu. Pertama, keinginan. Jadi keinginan makanlah buah itu.
kemudian keinginan mata, dia melihat itu baik, dan kemudian berkata, kamu mau nggak sama seperti Allah? Padahal Allah sudah menciptakan ciptaannya itu serupa dengan gambarnya. Nah, seluruh malaikat itu diciptakan serupa dengan Allah. Masalahnya di sana karena malaikat itu tidak mendapat pengampunan. Dan ini kan perseteruan antara iblis dengan Allah. Dia sesudah dihukum, dia akan menghancurkan rencana Allah berikutnya dalam penciptaan manusia. Tapi justru itu yang di luar dari dugaannya, karena tidak apa-apa dibiarkan manusia jatuh dalam dosa, tapi Allah menyediakan penebusan. Dan malaikat bertanya-tanya sampai hari ini, mengapa manusia terlalu disayang oleh Allah, tapi malaikat kalau berbuat salah, tidak ada penebusan. Jadi sekali lagi pertanyaannya, apakah sudah ada dosa sebelum langit dan bumi diciptakan? Jawabannya, sebelum bumi diciptakan, dosa sudah ada. Ada pertanyaan selanjutnya, apa mau nanya, dosa apa yang nggak bisa dimaafkan oleh Yesus? Ya, ini sama pertanyaannya, dosa apa yang tidak bisa diampuni? Sebenarnya dosa yang tidak diampuni, yang tidak bisa diampuni itu adalah tidak percaya. Nah, kalau bahasa kitab suci itu namanya menghujat roh. Jadi saudara tahu artinya dosa, dosa itu adalah tidak percaya. Minta satu orang membaca Yohanes pasal 16 ayat 8 sampai 11. Kalau ada yang sudah menemukan langsung saja. Saya baca, Pak. Silakan, Bu. Yohanes 16 ayat 8 sampai 11. Saya baca dari terjemahan baru. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Oke. Jadi ada 3 yang penting yang kita ketahui dari ayat itu. Yang pertama, roh itu menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Perhatikan, berarti ada 3 bagian yang penting yang kita mengerti nanti hari ini apa yang kita butuhkan. Yang pertama itu adalah dosa. Jadi akan dosa karena mereka tidak percaya. Jadi Isa atau Yesus menegaskan dosa itu adalah tidak percaya. Jadi kalau ada orang yang tidak pernah percaya, bagaimana dia dapat pengampunan? Itu logikanya. Jadi satu-satunya cara untuk pengampunan dosa adalah seseorang percaya. Maka hukum seluruh kitab suci menyatakan bahwa seseorang dibenarkan karena percaya, bukan karena perbuatan. Jadi saudara, untuk mengerti perbuatan dan percaya, perbuatan itu adalah perilaku tubuh, anggota tubuh, sedangkan percaya itu adalah perilaku hati. Jadi ada 3 bagian atau tahap. Yang pertama, hati dibersihkan, kemudian mulut berubah, karena itu dari hati keluar di mulut, kemudian tingkah laku. Nah, ini sebenarnya rahasia Allah dari penciptaan tadi. Pertama, hati itu adalah tempat atau wilayah roh berdiam. Mulut itu adalah pernyataan dari firman yang berbicara. Dan tubuh itu adalah di mana roh dan firman tinggal, bergeraklah tubuh kita itu. Jadi kalau saudara tahu tadi, maksudnya Allah menciptakan langit dan bumi, jadi Allah menciptakan bumi, dan saudara tahu Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia, unsur yang terpenting di dalamnya adalah, pertama itu tanah, tapi yang terpenting adalah roh Allah tinggal dalam diri orang itu. Jadi Adam dan Hawa, kemudian Allah berfirman, memberi mereka firman, semua buah dalam taman ini boleh kamu makan dan seterusnya. Jadi ada 3 bagian. Pertama, ada tanah atau debu, dan itu tubuh. Kemudian ada roh Allah yang membuat hidup, dan yang hidup itu diberi firman. Makanya kalau orang belum ada roh Allah, bicara firman nggak ngerti. Jangan memulai percakapan dengan orang yang belum ada roh Allah, diskusi panjang tentang firman Allah. Itu tidak ada jawaban. Karena yang terjadi adalah perdebatan. Pemberitaan yang ada pada orang yang belum rohnya dihidupkan. Jadi beritakan itu sebenarnya kalau orang mau mendengar berarti nyambung ceritanya. Kalau orang tidak mendengar, ya berhenti saja. Karena untuk apa mau berdebat dengan orang yang mati?
Oleh sebab itu, apa yang terjadi dengan orang yang rohnya belum hidup, maksudnya rohnya belum dihidupkan, orang itu belum mengerti firman. Jadi yang pertama sekali kepada orang yang mau dihidupkan adalah hatinya dibersihkan dari dosa, dan bahasa lain itu adalah percaya. Jadi apa yang terjadi dengan seorang yang belum percaya? Dia tidak diampuni. Nah, bahasa lain yang saya jelaskan, saudara bisa baca, ada saya tulis dari Lukas 12 ayat 10, dan itu firman baru. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, berarti anak manusia ini kan firman Allah, yaitu Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Jadi melawan firman Allah masih bisa diampuni, tetapi melawan Roh Kudus atau Ruh Suci tidak bisa diampuni. Apa maksudnya? Sebenarnya malam ini saya lagi berbicara Injil atau berbicara firman Allah. Setiap pendengar mendengar firman Allah. Kalau saudara melawan firman dan melawan saya, tidak ada masalah. Yang penting jangan lawan Roh Kudus. Roh Kudus itu di mana? Ketika firman dibicarakan, Roh berbicara di hati saudara. Dan kalau itu sudah terang, nah ini ada penjelasan dalam kitab suci. Jika Roh sudah memberikan penerangan dalam diri seseorang, tapi dia sengaja mengeraskan hatinya melawan, itu biasanya prosesnya dulu menentang, kemudian mengeraskan hati, dan pada akhirnya tidak bisa lagi menerima kebenaran. Nah itu sebabnya Isa berkata, ya nggak apa-apa kamu menentang aku. Sebenarnya aku ini adalah firman Allah yang kamu pelajari. Tetapi kalau menentang Ruh Allah yang menyertaiku untuk meyakinkan kamu bahwa akulah sang firman itu, maka kamu tidak ada pengampunan hari ini dan di dunia yang akan datang. Mengapa saudara? Karena tidak ada orang yang bisa percaya sebenarnya kecuali Roh Allah menerangkan kebenaran itu. Jadi setiap kali kita bertemu, mengapa kita fokus semua dengan Injil? Ini bukan maksudnya membenarkan diri dari pertemuan-pertemuan yang lain, tapi kita berbicara mulai dari berita Injil, ajaran Injil, nasihat Injil, kepemimpinan Injil, semuanya tentang Injil. Karena fokusnya semua bagaimana seseorang mendapatkan firman Allah ketika hidupnya yang mati dalam dosa diberikan roh yang baru, sehingga rohnya yang sudah mati itu hidup. Jadi boleh dikatakan, apakah dosa yang tidak dapat diampuni? Jawabannya dosa yang menentang Roh Kudus. Jadi dosa yang menentang Injil sesudah Roh Kudus menjelaskan itu dalam hatinya, tidak ada pengampunan. Jadi kalau hanya dengar-dengar khotbah, dengar Injil, baca kitab suci, nggak ngerti, ya tidak bisa dikatakan menghujat. Tapi itu sama saja memang tidak mendapat pengampunan. Jadi ini aktif. Kalau yang menghujat itu kan aktif, seseorang menentang atau melawan roh. Tetapi yang tidak percaya itu dia pasif. Dua-duanya tidak mendapat pengampunan. Oke, saya lanjut. Kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan sudah dijelaskan, silakan aja ya. Karena kebanyakan ditulis tidak ngomong langsung. Oke, pertanyaan berikutnya, sebelum menciptakan malaikat, apakah Allah tidak tahu bahwa akan ada malaikat yang memberontak? Kalau begitu, kenapa Al-Masih menciptakan tipe malaikat yang memberontak? Nah, mari mulai begini. Waktu Allah menciptakan langit dan bumi, silakan baca Kolose pasal 1 ayat 16. Disilakan. Pak, saya baca ya Pak. Silakan. Kolose pasal 1 ayat 16. Melalui Dia, Allah menciptakan segala sesuatu, baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, termasuk semua ruh yang berkuasa dan yang memerintah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan karena Dia. Oke. Jadi melalui Dia lah, melalui siapa? Melalui Al-Masih. Nah, ini sebenarnya rahasianya, saudara. Allah itu sang Bapa. Menciptakan segala sesuatu melalui apa? Dia itu siapa? Isa Al-Masih. Al-Masih itu siapa? Kita kan mengerti Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu. Kristus itu sebenarnya itu kan Mesias ya, kalau dalam bahasa Ibrani. Mesias itu siapa? Itu firman Allah. Statusnya firman Allah di sorga. Itu sebabnya dikatakan dalam Yohanes pasal 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Karena maksudnya itu tidak bisa dipisahkan dengan Allah. Allah berfirman, berarti segala sesuatu jadi melalui firman-Nya. Firman-Nya itulah Isa Al-Masih atau Yesus Kristus.
Jadi firman ini dinyatakan dalam kitab suci sebagai sang anak yang datang dari sang Bapa. Jadi Allah sangat mengasihi firman-Nya. Saudara tahu maksudnya? Jadi ketika firman-Nya itu menjadi manusia dan waktu terjadi proses ketaatan pembaptisan, ada suara dari surga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi Allah berkenan dengan firman-Nya. Dia tidak berkenan kepada kita. Dia tidak berkenan dengan firman kita, apalagi perkataan kita. Jadi dia berkenan dengan firman-Nya. Jadi maksudnya Allah menciptakan segala sesuatu yang di langit atau di sorga dan yang di bumi itu di dalam Al-Masih. Dan melalui Al-Masih, melalui Kristus. Nah, waktu dia menciptakan, tadi pertanyaannya kan Allah tahu segala sesuatu. Mengapa dia menciptakan yang memberontak? Tidak. Allah tidak menciptakan pemberontak. Itu dulu yang harus digarisbawahi supaya pertanyaannya berhenti. Jadi kenapa pertanyaannya tidak berhenti? Karena kita menduga, nah ini yang bahaya. Kita menduga Allah kurang pintar sepintar kita. Jadi maunya Allah itu lebih pintar sedikit lah. Jadi jangan menciptakan yang begitu kan, kira-kira begitu. Nah, di sini dulu letak pemikirannya bahwa Allah tidak salah menciptakan. Jadi dia menciptakan, kita tidak mengerti segala suatu penciptaan di sorga, hanya sekilas karena yang dibicarakan di bumi. Allah menciptakan langit dan bumi, kalau saudara lihat hari pertama, hari kedua, hari ketiga, semuanya itu baik. Berarti tidak ada yang tidak baik yang diciptakan oleh Allah. Jadi mengapa ada yang tidak baik? Dari mana yang tidak baik itu? Coba lihat, waktu Adam dan Hawa berbuat kesalahan. Ditanya, Adam, di manakah engkau? Si Adam menjawab apa? Ya aku takut, malu, bersembunyi. Ya kenapa? Apakah kamu makan buah yang kularang? Bukan aku, tapi perempuan yang kau tempatkan itu. Aku kan ikut-ikutan. Bukan aku. Tapi perempuan dan kamu juga yang salah. Kenapa kau tempatkan dia di sisiku? Nah kira-kira begitu ya. Jadi siapa yang salah? Adam tidak salah, Hawa yang salah, dan Allah juga salah. Jadi tidak heran kalau kita berpikir Allah salah menciptakan. Kan begitu. Tapi sekarang kita mengerti, oh Allah itu tidak salah. Siapa yang salah? Lalu Allah kan tidak serta-merta menghukum. Dia panggil Hawa. Wah, di mana? Gimana ini? Kenapa seperti begitu? Bukan aku Tuhan, tapi si iblis. Nah, apakah dipanggil iblis? Diminta pertanggungjawabannya. Iblis, kenapa kamu melakukan itu? Enggak ditanya. Langsung dijatuhkan hukuman. Mengapa enggak ditanya? Kan begitu. Jadi sudah tahu tadi, malaikat-malaikat itu tidak diciptakan dengan kesempatan untuk bertobat. Karena mereka tidak ada tubuh. Karena itu roh dia dalam kekekalan. Berdosa dalam kekekalan selesai. Itu. Jadi kalau kita tidak di dalam kekekalan, berdosa masih diampuni. Jadi kesempatan lah bagi saudara yang belum tinggal dalam kekekalan, ya terima aja penyelesaian dosa dari Allah. Kira-kira begitu. Nah sekarang ketika tiba giliran si ular tadi, langsung dijatuhkan hukuman karena sudah dihukum lebih dulu. Tidak ada pertanyaan lagi. Nah, sekarang kita bertanya, apakah Allah salah mencipta malaikat dan manusia? Jawabannya tidak. Jadi siapa yang berdosa? Siapa yang bersalah kan begitu kira-kira? Siapa yang melanggar? Ya bukan Allah lah. Yang melanggar itu kan si malaikat dan si manusia. Nah, jadi bisa dimaklumi kenapa manusia sering mempertanyakan Allah, karena memang manusia itu yang bersalah dan dia mau supaya Allah yang salah. Jadi dia lepas tanggung jawab bahwa dia tidak bersalah. Nah, dulu pertanyaan ini kalau di sekolah teologi, nah asik sekali kelihatan teman-teman bertanya, tapi saya bingung dengan pertanyaan mereka karena saya sudah mendapat jawabannya. Jawaban yang telak untuk ini, saudara harus memiliki kebenaran dulu bahwa Allah itu tidak mungkin salah. Kenapa saudara tidak berpikir bahwa saudara salah? Kan kira-kira begitu. Ini bukan kepada Adriel saja yang bertanya ya, tapi kepada kita semua. Kita kan seringkali melihat orang lain salah. Nah ini menolong dalam perilaku sehari-hari, tolonglah mulai hari ini jangan selalu melihat orang lain salah. Gimana? Sekali-sekali lihatlah diri saudara salah. Saudara kok yang salah? Kalau saudara salah, mudah masalah selesai di seluruh bumi. Tapi kalau orang lain menurut saudara yang salah, itu nggak pernah selesai.
Jadi Allah tanya kepada Adam, Adam, mengapa itu? Dan dia berkata, bukan aku. Nah, saling lempar lah. Kan? Nah, jadi sekali lagi pertanyaannya, sebelum menciptakan malaikat, apakah Allah tidak tahu bahwa akan ada malaikat yang memberontak? Jawabannya ya, dia tahu. Tapi kenapa dia ciptakan malaikat itu? Dia nggak ciptakan malaikat itu. Dia tidak menciptakan iblis. Dia menciptakan malaikat yang baik-baik. Malaikat yang baik-baik itu yang berubah tidak baik. Jadi dia tidak menciptakan malaikat agak baik, kemudian kurang baik, dan tidak baik. Enggak, dia enggak ada level itu. Pada waktu dia menciptakan manusia Adam dan Hawa, hanya satu manusia itu. Dia tidak berlevel Adam diciptakan lebih baik, kemudian Hawa kurang baik. Enggak, diciptakan menurut gambar Allah, laki-laki dan perempuan. Nah, kenapa sekarang laki-laki dan perempuan itu lihat perempuan lebih rendah dan laki-laki lebih tinggi derajat? Ini karena dosa. Makanya kalau saudara masih bawa-bawa sikap dosa, saudara melihat orang lain lebih rendah daripada saudara, saudara yang tinggi. Kan gampang sebenarnya itu hukuman dosa itu. Gitu. Tapi kalau kita sudah bebas, kita sudah melihat Allah itu benar, Allah itu baik, kita itu yang salah. Jadi kalau ada nanti saudara kita yang salah, kita tidak menghukum yang salah itu karena ternyata kita yang salah. Karena kita berasal dari keturunan yang sama, bukan? Kita ini kan dari dagingnya si Adam. Semua bersalah, tapi syukurlah ketika ada Adam kedua dikatakan kita diciptakan baru. Jadi itu tembusan tadi. Kita dibentuk serupa gambar Al-Masih dan kita diisi dengan roh Allah dan kemudian kegelapan tidak ada lagi dalam diri kita. Nah, urutannya kegelapan dihilangkan, kemudian diberikan roh Allah dan kemudian kita serupa dengan gambar Al-Masih. Jadi kalau saya tanya saudara-saudara siapa saja malam ini, saudara serupa apa? Kalau saudara berkata aku serupa Al-Masih atau Kristus, ya makanya jangan tuntut orang lain. Kenapa begitu? Atau saudara ingin seperti orang lain. Jangan diantara kita kepingin seperti si Anu gitu. Nanti kita frustrasi dan kita menghakimi dia kan. Kalau saudara ingin serupa Kristus, saudara tidak mungkin menghakimi Kristus kan. Karena saudara tahu dia benar. Tapi kalau saudara ingin salah satu di antara kita malam ini, nanti kalau dia bersalah, saudara persalahkan dia kan. Jadi seperti Allah, Allah itu tidak salah. Dia sempurna. Jadi Isa berkata bahwa kamu harus hidup sama seperti Bapamu yang sempurna. Nah, sekali lagi pertanyaannya, apakah Allah tidak tahu bahwa akan ada malaikat yang memberontak? Jawabannya ya. Kalau begitu kenapa Allah masih menciptakan tipe malaikat yang memberontak? Nah, ini yang diluruskan. Allah tidak menciptakan malaikat yang memberontak. Allah menciptakan malaikat yang baik, manusia yang baik, tapi malaikat dan manusia itulah yang memberontak. Oke, demikian. Semoga itu menolong. Kalau misalnya jawaban-jawaban yang saya bagikan masih kurang jelas, silakan aja bertanya. Oke, masih ada pertanyaan? Ada pertanyaan lain yang disampaikan juga. Ini berhubungan dengan Kolose. Pertanyaannya seperti ini. Al-Masih adalah wujud nyata dari Allah yang tidak dapat dilihat. Dialah yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Mungkin saya copy ini pertanyaannya supaya bisa dilihat oleh semuanya. Oke, pertanyaannya seperti ini. Seakan bahwa Isa Al-Masih adalah ciptaan atau manusia dan bahwa dia bukan pencipta tetapi diciptakan Allah. Bisa dijelaskan makna nas tersebut. Sedangkan dalam Kejadian 1 ayat 1-2 menyatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dan di Kejadian 1 ayat 26 menyatakan berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Dari Kejadian 1 ayat 26 tersebut ditemukan bahwa Allah tidak sendiri ketika menciptakan manusia. Pertanyaannya, apakah Isa Al-Masih diciptakan oleh Allah? Oke, jawabannya Allah tidak menciptakan firman-Nya. Allah tidak menciptakan Isa Al-Masih. Tapi Allah menciptakan melalui Isa Al-Masih. Nah, ini pertanyaan kedua, bagaimana kita melihat keutamaan Al-Masih? Kenapa harus melalui Al-Masih? Sekarang kita membaca dari
ayat 15 sampai 17. Saya baca, Pak. Silakan, Bu. Kolose 1 ayat 15 sampai 17. Al-Masih adalah wujud nyata dari Allah yang tidak dapat dilihat. Dialah yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Melalui Dia, Allah menciptakan segala sesuatu, baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, termasuk semua ruh yang berkuasa dan yang memerintah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan karena Dia. Dia adalah terlebih dahulu daripada segala sesuatu, dan di dalam Dia segala sesuatu berada pada tempatnya masing-masing. Baik, makasih, Bu. Nah, saudara, mari lihat, mulai ini kebanyakan orang kan seperti mau memaksakan pandangan karena mengira Al-Masih itu diciptakan dengan mengutip beberapa ayat lain. Coba dilihat di sini dikatakan bahwa ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Lebih utama itu apa? Kan ini masalah karena pengertian dari lebih utama. Jadi kalau dikira lebih utama itu berarti dia ciptaan pertama, nah itu satu kesalahan total. Karena kalau Isa itu jelas firman Allah, pertanyaannya kapan Allah menciptakan firman-Nya? Itu tidak mungkin. Yang dinyatakan maksudnya lebih utama bahwa dari semua ciptaan, seharusnya ciptaan ini menyadari bahwa Isa Al-Masih itu yang utama. Berarti dia sumber dari ciptaan. Itu maksudnya lebih utama. Nah, kalimat melalui Dia Allah menciptakan segala sesuatu berarti tidak ada yang diciptakan tanpa melalui firman-Nya. Jadi Allah menciptakan seperti dalam Kejadian, Allah menciptakan langit dan bumi, bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, kalau di sini Allah menciptakan langit dan bumi tapi tidak disebutkan firman-Nya, nanti di ayat berikutnya dikatakan berfirmanlah Allah. Berarti berfirman Allah lebih dulu firman-Nya sudah ada baru dia berfirman. Jadi penciptaan itu menolong tadi karena ditanyakan di Kejadian pasal 1 ayat 26. Dikatakan, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kalau ini dipahami seluruh kitab suci hanya ada dua yang dinyatakan gambar dan rupa. Yang pertama gambar Allah dan yang kedua gambar Kristus. Jadi sudah jelas bahwa Allah menciptakan manusia itu menurut gambar Allah dan gambar Kristus. Kalau begitu gambar Allah dan Kristus itu sama. Itu sebabnya dikatakan bahwa Allah itu adalah, Al-Masih itu adalah atau Kristus itu adalah kepenuhan dari gambar Allah. Jadi jika ada orang yang belum melihat Allah, cukup melihat Kristus. Tapi yang menariknya Al-Masih berkata, berbahagialah orang yang percaya bukan karena melihat, melainkan karena percaya. Jadi bukan melihat mata, melainkan melihat dengan hati. Itu yang dikatakan kepada Thomas. Suatu ketika Isa berkata bahwa akulah kebenaran, atau akulah jalan, akulah kebenaran dan hidup. Jadi Filipus bertanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, kami sudah puas. Dan Isa berkata, bagaimana kamu meminta aku menunjukkan Bapa? Kamu sudah melihat aku bersama-sama dan kamu tidak melihat Bapa? Jadi penglihatan seperti apa yang diinginkan oleh manusia? Musa menginginkan supaya dia bisa melihat Allah. Tapi Allah berbicara kepadanya, dia tidak bisa melihat Allah wajahnya karena dia bisa mati. Nah, oleh sebab itu saudara, untuk melihat sebenarnya gambar yang sempurna dari Allah dalam Al-Masih, dan syukur ketika orang melihat Al-Masih, manusia tidak mati, tetapi justru manusia membunuh Al-Masih. Nah, ini persoalan manusia yang berdosa. Itu sebabnya kalau dikatakan siapa yang mati, kalau dia adalah yang kekal, tidak diciptakan, mengapa dia mati? Nah, ini rahasianya. Supaya ini nanti pertanyaan ini tertolong. Coba mari mulai. Adam diciptakan dari mana? Adam diciptakan dari debu. Oke, debu kemudian diberikan roh. Perhatikan hukum ini. Jadi Allah menciptakan manusia dari debu diberikan roh. Berarti manusia itu berasal dari tanah dan diberikan yang dari langit. Itu roh Allah. Berbeda dengan Al-Masih. Al-Masih itu tidak diciptakan. Dia dari roh, maksudnya dari langit, firman Allah yang masuk di bumi lalu diberikan dia tubuh.
Oke, apakah ini jelas? Jadi manusia diberikan roh, tapi Al-Masih diberikan tubuh. Oke, apakah tubuh Al-Masih bisa mati? Ya, bisa mati. Tapi Mesias itu tidak mati. Dia tidak mungkin mati, karena dia firman Allah. Tapi tubuhnya itu mati, karena memang itu yang mati. Kalau saudara membaca dalam Roma pasal 8 bahwa tubuhmu akan mati tetapi rohmu hidup. Sama. Jadi jangan takut kalau tubuh ini mati karena roh kita hidup. Kalau ada roh yang mati itu berarti hukumannya neraka. Roh yang mati itu adalah jiwa yang memberontak kepada Allah. Tapi roh Allah kembali kepada Allah. Roh Allah juga tidak mati. Karena roh Allah hanya tinggal dalam diri manusia dalam tubuh. Dan sesudah mati roh Allah kembali kepada Allah. Dan jika roh manusia itu menerima roh Allah tadi, maka roh manusia itu bersama-sama dengan Allah. Tetapi jika dia menentang roh Allah, berarti tidak ada roh Allah selama hidupnya, maka jiwanya itu binasa selama-lamanya. Jadi yang masuk neraka bukan roh, tapi jiwa manusia. Yang masuk surga itu adalah roh. Jadi jiwa manusia yang dihidupkan menjadi roh. Jiwa yang memberontak itu tetap manusia itu. Nah, itu bahasa dalam kitab suci. Nah, jadi pertanyaannya tadi, apakah Isa Al-Masih diciptakan oleh Allah? Jawabannya tidak. Yang benar bahwa Allah menciptakan segala sesuatu melalui Al-Masih. Itu bahasa kitab suci. Dan kemudian, bagaimana kita melihat keutamaan Al-Masih? Kenapa harus melalui Al-Masih? Nah, keutamaan itu maksudnya ada dua di sini. Pertama, keutamaan bahwa segala sesuatu yang diciptakan bermula dari dia. Itu makanya dia utama. Nah, Adam itu utama di atas semua keturunannya karena segala sesuatu baik Hawa dan semua keturunan itu berasal dari benih Adam. Tapi kemudian kita berubah keturunan, dalam Yohanes dikatakan bahwa kita tidak diciptakan dari keinginan laki-laki lagi, melainkan dari keinginan roh Allah. Itu ciptaan baru. Dan di sini kita lihat nanti keutamaan itu mengapa kita menjadi lebih utama lagi karena kita tidak berasal dari yang sementara. Tapi yang paling utama dari semua ciptaan baru itu adalah Kristus. Maka mengapa dia lebih utama bagian kedua? Karena dia yang pertama bangkit dari antara orang mati dan tidak mati-mati lagi. Jadi dia seperti yang sulung, yang pertama bangkit. Jadi yang sulung bukan berarti diciptakan pertama, melainkan dia menempatkan diri sebagai yang bangkit dari antara orang mati yang pertama, baru yang lain menyusul. Oleh sebab itu semua yang mati dalam perjanjian lama, termasuk Musa, atau Henokh yang diangkat, dan kemudian Elia, dan semua orang percaya lain, tidak ada yang ke surga. Tapi mereka disimpan di tempat sementara dalam penghiburan, itu Firdaus. Itu sebabnya waktu Isa secara fisik dia mati, rohnya pergi ke Taman Firdaus. Karena dia berkata kepada orang yang disalib di sampingnya, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Dan Petrus mencatat bahwa Isa tidak hanya pergi ke Taman Firdaus, tapi dia juga pergi ke tempat hukuman orang-orang yang menentang dia. Dan memberikan pengumuman kepada mereka bahwa aku telah datang, sebagaimana yang sudah difirmankan sebelumnya. Jadi dia pergi di sana memberitakan Injil, bukan supaya mereka bertobat, tapi supaya jelas bagi mereka bahwa Injil itu benar. Ini sebenarnya sangat sedih ya. Kenapa? Injil diperdengarkan kembali bukan untuk diselamatkan, melainkan untuk menegaskan bahwa hukuman Anda tidak berubah. Nah, saudara, selagi kita di dalam tubuh, ketika Injil diberitakan, terimalah itu. Jangan menentang itu. Karena ini kesempatan, keselamatan. Jadi sungguh segala sesuatu diciptakan di dalam Al-Masih. Dia bukan ciptaan. Dia, melalui dia, segala sesuatu diciptakan. Tetapi dia telah merendahkan diri, menjadi rupa manusia, dan bahkan menjadi hamba, dan telah mati dikubur sampai di bawah tanah lebih rendah dari siapapun. Tapi Allah meninggikan dia karena ketaatan itu. Itu sebabnya dikatakan siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Barang siapa yang menerima Injil berarti dia yang rendah ditinggikan. Jadi sekali lagi, bagaimana maksud yang lebih utama? Pertama, lebih utama karena segala sesuatu berasal dari dia. Di dalam dia diciptakan segala sesuatu. Dan yang kedua, karena dia yang pertama bangkit dari antara orang mati. Karena ini penyataan keselamatan. Baik, demikian untuk pertanyaan
Yang ini sekali lagi dibuka kesempatan kepada saudara yang lain. Apakah ada yang mau berbicara langsung? Oke, ada pertanyaan dari Pak Sinaga. Mohon penjelasannya, Pak. Manusia diciptakan dan memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Di mana perbedaan antara roh manusia itu sendiri dengan roh Allah? Oke, baik, makasih pertanyaannya, Pak. Jadi ini gambaran yang sederhana tentang rupa manusia. Mari mulai dengan bentuk pertama. Allah menciptakan manusia dari mana? Jawabannya dari debu. Jadi debu ini diberikan roh Allah. Nah, perhatikan unsur manusia. Berarti manusia itu terdiri dari tubuh dan roh. Itu cukup sebenarnya. Ini yang mudah sekali dimengerti. Nah, persoalannya nanti karena paham teologi kan, ada monokotomi, ada dikotomi, ada trikotomi. Nah, buang dulu itu. Mari mulai dengan kejelasannya. Jadi manusia itu diciptakan dari debu dan kemudian diberikan roh Allah. Maka terbentuklah makhluk hidup. Oke, boleh minta tolong ada yang membacakan dari Kejadian pasal 2 ayat 7. Saya baca, Pak. Silakan, Pak. Kejadian 2 ayat 7. Pada waktu itulah Allah Al-Khalik membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas kehidupan ke dalam hidungnya. Maka manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Oke. Jadi ciri makhluk hidup yang maksudnya hidup karena roh Allah itu adalah makhluk yang diciptakan dan diberikan roh Allah. Semua yang lain yang disebut makhluk hidup bukan makhluk hidup karena roh Allah, tapi makhluk hidup tanpa roh Allah. Jadi makhluk hidup yang tidak ada roh Allah tidak ada bedanya dengan kucing, lembu, sapi, kerbau, dan sebagainya. Ular. Kenapa? Dia makhluk hidup tanpa roh Allah. Makhluk hidup tanpa roh Allah tidak hidup selama-lamanya. Tapi makhluk hidup dengan roh Allah hidup selama-lamanya. Jadi Adam dan Hawa diciptakan untuk memiliki hidup selama-lamanya di bumi. Di Taman Eden. Jadi Taman Eden itu adalah taman kekekalan yang tidak mungkin rusak meskipun manusia berdosa. Karena yang bermasalah itu adalah bumi. Yaitu tanah, yaitu debu tanah, yaitu Adam. Itu sebabnya Allah mengutuk bumi. Terkutuklah bumi karena engkau, atau terkutuklah tanah karena engkau. Maka bukan hanya tubuh Adam yang dibinasakan karena berasal dari tanah, tapi bumi juga harus dibinasakan. Itu sebabnya harus diciptakan langit dan bumi yang baru. Itu sebabnya juga kenapa kita akan ciptakan tubuh yang baru. Oke, jadi manusia terdiri dari tubuh dan roh. Pertanyaannya, dari mana itu jiwa? Nah, saudara tahu rahasia jiwa itu, saudara belajar dengan bahasa Yunani dengan semua definisi teologisnya dan filsafatnya, silakan. Tapi jiwa itu terbentuk dari, nah ini manusia itu sendiri. Perhatikan, begini, firman Allah itu, perkataan itu semula hanya satu. Dan saya jelaskan ini dalam tulisan-tulisan sebelumnya atau saudara bisa mengikuti YouTube-nya. Bahasa asli itu bukan bahasa Yunani atau bahasa Ibrani atau bahasa Arab. Bahasa asli itu adalah bahasa Allah atau firman Allah. Itulah bahasa asli. Jadi boleh dikatakan bahasa asli itu adalah Injil. Bukan bahasa menurut jenis-jenis bahasa. Jadi bahasa asli itu adalah bahasa yang tidak diubah kebenarannya di awal. Jadi Allah berfirman, firman itu meskipun diterjemahkan dengan bahasa manusia, itu tidak berubah. Makanya dikatakan meskipun berubah yang lain, tapi firman Allah tidak berubah. Oke, itu bahasa asli. Jadi jangan ubah bahasa asli. Jadi boleh ubah bahasa lain, tapi jangan ubah Injil. Jadi bahasa asli itu perkataan Allah, firman Allah yang dinyatakan pertama itu hanya satu. Jadi Allah menciptakan melalui firman yang hidup itu. Jadi waktu Allah berfirman, dia berkata kepada Adam dan Hawa sesudah memiliki roh Allah. Semua buah dalam taman ini boleh kamu makan. Tetapi buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, jangan sekali-sekali kamu memakannya. Pada waktu yang kamu makannya, kamu pasti mati. Itu bahasa asli. Kemudian ada bahasa palsu. Nah, bahasa palsu itu bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa daerah atau bahasa lain. Bahasa palsu itu adalah bahasa iblis, bahasa ular. Coba lihat, bahasa ular apa? Dia putar balikan. Allah berkata semua buah dalam taman ini boleh makan. Tapi iblis berkata semua buah dalam taman ini tidak boleh kamu makan buahnya. Bukan? Dia tambahkan sedikit aja. Tidak boleh kamu makan. Nah, jadi Allah berfirman
jangan kamu makannya, karena pada waktu engkau memakan, kamu pasti mati. Iblis berkata, tidak, justru kalau engkau memakan, kamu akan menjadi seperti Allah. Itu namanya bahasa palsu. Jadi ada berapa bahasa? Jawabannya ada 2. Bahasa palsu itu terbentuk dari mana? Yaitu bahasa palsu itu dari iblis sumbernya. Bahasa asli itu dari Allah sumbernya. Kemudian ada bahasa manusia. Bahasa manusia itu apa? Itu bahasanya Hawa ketika dia ngobrol dengan iblis. Jadi ada 3 bahasa. Ada bahasa asli, kemudian ada bahasa palsu, dan ada bahasa yang menggabungkan asli dan palsu. Nah, ini masalah orang-orang sampai sekarang yang mengajar, menggabungkan berbagai pengetahuan menjadikannya satu. Saya sering bergurau begini, saudara-saudara yang pinter-pinter itu belajar kepada 100 guru atau 10 guru, atau kita sebutlah 5 guru. Kalau 5 guru saudara, saudara gabungkan pengetahuan guru A, guru B, guru C, guru D, guru E. Saudara jadi guru apa? Guru F. Saudara jadi guru F menggabungkan semua kekuatan A, B, C, D, E. Begitu terus keturunannya beranak cucu sampai guru Z. Hasilnya apa? Asli dan palsu, asli dan palsu, asli dan palsu. Jadi saudara tahu jiwa itu terbentuk dari mana? Jiwa itu terbentuk dari kegalauan ini tadi. Karena sebenarnya roh manusia hidup dan tubuh itu memang lemah. Tapi kalau roh hidup, itu roh Allah dalam diri manusia itu tinggal, maka manusia itu tidak ada kegalauan. Nah, kegalauan itulah terbentuk jiwa. Jiwa itu adalah identitas manusia yang menentang Allah, tapi dia masih bisa percaya Allah. Itu jiwa. Nah, jadi saudara kalau misalnya begini, ini keadaan manusia. Makanya dikatakan, mau ikut tubuh atau roh, keinginan daging atau keinginan roh. Yang ikut tubuh dan roh siapa? Jiwa. Jiwa ini galau terus. Si tubuh teriak, aku lemah. Si roh berkata, nggak apa-apa. Si jiwa berkata, pilih yang mana ya, tubuh atau roh? Kalau dia ikut tubuh, maka dia ikut lemah. Tapi kalau dia ikut roh, maka dia ikut kuat. Pertanyaannya kepada saudara, saudara ini ikut siapa? Isa berkata, roh penurut, tetapi daging lemah. Artinya begini, roh itu kuat, tetapi daging itu lemah. Tubuh itu selalu teriak, lapar, lapar, lapar. Tapi roh itu enggak lapar. Itu sebabnya ketika Al-Masih pergi ke padang gurun, dia dibawa oleh roh. Maka dia tidak makan 40 hari. Itu karena roh yang hidup. Tapi tubuhnya lemah, bukan? Dan dia berkata kepada ular ketika dia mencobai pertama sekali, jadikan batu ini menjadi roti. Dan Isa berkata, manusia tidak hidup dari roti. Jadi manusia itu tidak hidup dari tubuh, melainkan dari firman, dari roh Allah. Jadi firman dan roh Allah itu sebenarnya satu yang menyatakan bahwa manusia itu hidup, dia memiliki firman, memiliki bahasa asli. Jadi pertanyaan saya, saudara ini pakai bahasa apa? Kalau kita lagi ngomong-ngomong, hati-hati jangan pakai bahasa palsu. Atau jangan pakai bahasa yang digabung antara asli dan palsu. Nah, jiwa itu masalahnya dia suka sekali menggabungkan kekuatan. Karena dia merasa kalau dia hanya percaya Allah, Allah itu kurang kuat. Dia maunya pakai antara Allah dan iblis. Kekuatannya luar biasa. Saudara, itu kepalsuan. Saudara harus pilih. Allah atau tidak sama sekali. Jadi sekali lagi pertanyaannya tadi. Di mana perbedaan antara roh manusia itu dengan roh Allah? Jadi roh manusia itu sebenarnya adalah jiwa yang menerima roh Allah. Itulah roh manusia. Jadi kalau jiwa menolak roh Allah, maka roh manusia itu mati. Itu maksudnya. Jadi boleh dikatakan sebenarnya jiwa itu kan nggak ada. Yang ada hanya roh Allah dan manusia itu, tubuhnya. Jadi ketika roh Allah tinggal dalam manusia itu identitasnya sempurna. Nah itulah sebenarnya jiwa yang asli. Kalau itu tersebut jiwa. Tapi karena dia berontak, maka jiwa itu kelihatan sekali bahwa dia berbeda dengan roh Allah. Karena memang dia mati. Keinginannya keinginan tubuh. Jadi boleh dikatakan jiwa manusia yang tidak menerima roh Allah itu adalah keinginan tubuh. Dan jiwa manusia yang menerima roh Allah itu adalah keinginan roh. Jadi kalau dikatakan rohmu hidup, berarti jiwamu menolak keinginan tubuh.
itulah roh kita. Tapi roh Allah itu bukan roh kita. Roh kita itu hidup karena roh Allah. Jadi kalau kita setuju dengan roh Allah dan firman Allah atau Injil, sampai kita terpisah dari tubuh ini, maka roh kita hidup. Tapi kalau kita menentang roh Allah, roh kita tidak hidup. Artinya yang hidup itu jiwa. Jiwa yang hidup itu mati. Nah, kira-kira begitu. Nah, apakah itu menolong Pak Sinaga? Jika kurang jelas boleh ditanya lagi, dan juga teman-teman yang lain. Terima kasih Pak. Sudah jelas tadi bahwa roh manusia adalah jiwa yang ada roh Allah. Amin. Baik, sederhana. Terima kasih Pak Sinaga. Oke, baik saudara-saudara, ini jamnya sudah jam 7.51. Kita masih ada setengah jam. Oke, kita beri waktu ya untuk 20 menit kita masuk di breakout rooms. Kita masih ada sekitar 39 orang atau 40 orang. Kita bagi 5 orang dalam satu kelompok atau 6 orang. Jadi saudara silakan, mungkin yang baru ikut bersama di dalam breakout rooms, kelompok-kelompok nanti boleh berbicara sambil memperkenalkan diri di sana. Kita bisa berbicara lebih dekat bersama teman-teman. Baik, selamat datang kembali saudara-saudara di ruang utama. Harap waktunya cukup tadi ya di masing-masing ruang. Semoga apa yang dibicarakan tadi menjadi berkah yang lebih jelas lagi. Jadi langsung saja diberi kesempatan jika ada dari teman-teman yang ingin membagikan kepada seluruh peserta yang masih eksis pada malam ini. Kita masih ada 25 orang. Jadi silakan siapa yang mau mulai diberi kesempatan. Salam Pak. Oh ya, Ibu Ana. Salam Bu, silakan Bu. Ya, salam Pak. Ya, tadi kita udah di room, tadi awalnya kita di room 4 Pak. Sudah sempat tegur sapa dengan Pak Yohanes Tongger dengan Ibu, tapi akhirnya masuk lagi ke room 6 ya. Nggak sempat Ya, bicara dengan. Iya, jadi ya. Iya, akhirnya tadi karena ada ditambah waktu tadi seperti kejelasan dari Rini. Tadi kita di ruang 6, di room 6 bersama dengan Rini, Predi dan Bu Imah. Kami yang ada di Sidikalang, kami ada di sini ada keluarga Pak Nenggolan dan juga ada keluarga Pak Asugian, ya Pak Asugian, Ibu Boru Utapea, dan juga ada Imelda juga kebetulan lagi di Sidikalang dan boleh bersama, tapi dia ya tersendiri supaya nggak mengganggu suara. Kemudian kita bersyukur tadi pagi kita boleh bersama dalam persekutuan, ya di dalam kita bersama berkumpul di rumah untuk kita boleh berbagi ajaran Injil ini, kita berbagi dengan saudara kita. Kita tetap dukung dalam doa supaya keluarga Pak Sugian, biarlah karya Roh untuk semakin memberikan penerangan dan menginsapkan mereka akan Injil ini supaya mereka juga boleh mengalaminya. Dan bisa sedikit? Ya. Nanti mungkin ada waktunya kepada Ibu ini panggil Ibu Utapea, Mama Kitty. Nanti ada waktunya karena seperti yang disampaikan tadi bahwa dia sudah mulai menerima, tetapi kita biarlah karya Ruh tetap yang berita ini akan kita ulang terus kepada keluarga ini, dan kita bersyukur pada malam ini berkatnya semakin melimpah lagi karena ternyata bagaimana penciptaan bumi itu begitulah keadaannya semula, begitulah manusia sebelum mengenal Al-Masih dan juga mengalami Al-Masih atau Injil itu sendiri dalam kehidupannya. Berarti saya bayangkan dulu bagaimana kehidupan saya dulu yang begitu porak-poranda, ya begitu nggak jelas seperti benang kusut gitu ya, yang tidak berbentuk. Walaupun saya sebenarnya dulu mengaku saya poles-poleslah hidup saya, bahwa saya tampilannya adalah orang yang sudah bertobat, orang yang sudah percaya, tetapi jujur dalam hati saya masih bertanya-tanya bagaimana dengan kehidupan saya begitu, dan kadang ada arah yang tidak jelas gitu, kemana nanti akhirnya kemana nanti ini gitu, jadi ada kekosongan dan
Roh Allah itu belum betul-betul nyata, ada damai sukacita dalam hidup kita, walaupun kita mengaku kita sudah di dalam Kristus begitu ya. Tetapi bersyukur kita semakin kesini, semakin mengalami dan semakin diteguhkan lagi. Dan apalagi malam ini bahwa seperti itulah kehidupan saya dulu. Saya bersyukur sekali malam ini bentuk saya sudah jelas, yaitu segambar dengan Dia, dan juga saya juga tidak lagi di dalam kegelapan, tetapi saya sudah di dalam terang, di dalam Dia. Dan kemudian tidak ada kekosongan, tetapi Roh Allah sudah ada di dalam saya. Dan saya di dalam Dia, Dia di dalam saya. Itulah yang saya alami. Saya bersyukur sekali. Sangat sederhana sebenarnya. Sama seperti tadi yang kami sampaikan di dalam pertemuan tadi pagi dari jam 10 sampai jam setengah 2. Ada anak Pak Hasugian mengatakan memang gampang sih mengatakan percaya, tapi sepertinya masih ada keraguan begitu ya, ragu. Kok segampang itu gitu ya? Masa hanya modal percaya? Nah, begitu tadi kan. Nah, tapi akhirnya kita tetap menyampaikan berita ini kepada anak Pak Hasugian. Ada 2 anak mereka tadi ikut, satu Felix dan juga Tabita ya. Felix yang sudah bekerja dan Tabita yang masih SMA, mereka ikut juga tadi. Kita sampaikan aja berita Injil, walaupun ketika kita sampaikan, kita sebenarnya mau praktek seperti yang diarahkan di telepon beberapa hari yang lalu, bagaimana kita menyampaikan pertanyaan-pertanyaan ini kepada kedua saudara kita tadi, Felix dan juga Tabita, walaupun akhirnya mereka berkata, ya aku sih yakin, tapi masih ada tapinya. Ya nggak apa-apa, kita tetap kita sampaikan berita ini berkali-kali, berulang-ulang kepada mereka nanti, sampai biarlah karya roh juga bagi mereka. Yang jelas, walaupun seperti itu saudara kita tidak menghakimi mereka, tetapi kita tetap mengasihi mereka supaya apa yang kita alami, mereka alami juga, sukacita melimpah, dan juga justru makin melimpah lagi malam ini, karena ternyata semakin terang. Inilah hidupku yang sekarang. Bagaimana Allah menciptakan bumi yang dulu begitu sekarang aku sudah di dalam ciptaan yang baru. Ya, bagaimana kehidupanku bentuknya, dan aku sudah penuh di dalam Dia. Dan satu lagi yang kusyukuri, bahwa Isa Al-Masih yang terutama, karena di dalam Dialah segala sesuatu diciptakan, dan Dia adalah yang sulung. Setelah yang sulung, aku juga ikut di urutan, walaupun urutan kesekian, yang sudah dibangkitkan dari kematian itu, dari dosa. Dan aku bersyukur karena aku menjadi salah satu batu kecil itu yang disusun menjadi jadi batu yang hidup ya, untuk saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita. Mungkin dia sebagai dirham yang hilang, domba yang hilang, ataupun anak bungsu yang hilang. Nah, jadi dukunglah tetap kami yang ada di Sidikalang. Bersyukur buat Imelda yang bukan karena kebetulan, tetapi dia ada di sini bersama kita, supaya kita semakin satu dan diteguhkan di dalam tim di Sidikalang. Itu yang berkah yang boleh kami sampaikan, Pak. Terima kasih. Baik, makasih Bu Ana dan juga keluarga Ibu. Maaf, saya lupa tadi. Keluarga Hasugian, Pak. Hasugian. Oke, keluarga Hasugian. Makasih sudah bersama-sama dan juga bisa mengikuti berita dari telekonferensi Bank Injil. Jadi memang tidak ada yang jelas dalam satu kali pertemuan. Semua kita di sini ada proses. Dan ini persoalan karena kita kan sudah punya berita yang sebelumnya dari kebiasaan kita, yang kita hanya tahu itu dan kita jarang menyelidikinya mungkin dengan bebas. Biasanya kita kalau menyelidiki Alkitab, kita takut dengan orang lain, seolah-olah kita ini tidak punya hak, kan begitu. Karena dianggap tidak belajar teologi, tidak tahu apa-apa, hanya orang tertentu yang boleh belajar. Nah, ini pernah ada dalam masa sejarah kekristenan sehingga terjadi perpecahan yang hebat karena dilarang orang menyelidiki. Nah, sekarang memang ada yang kebablasan, selidiki kitab suci ternyata buat penafsiran sendiri.
Nah, jadi kita bisa menguji apa yang dibagikan melalui telekonferensi Bang Injil. Semua orang bisa menguji dari mana saja. Jadi misalnya begini, ini lagi di grup, ada kan yang kirim postingan lagu apa, nggak tahu lagu atau renungan. Jadi saya langsung sapa pribadi, itu sengaja dikirim atau tidak. Jadi saya tidak tahu siapa yang undang, saya tanya siapa, dan lagi ada komunikasi, dia berkata kalau begitu nanti mungkin tak mau keluar atau bagaimana, tapi saya bermaksud bukan melarang postingan. Postingan silakan kirim, tapi itu dari diri, jangan postingan ajaran orang luar, nggak diselidiki, dikirim di antara grup, padahal kita ini kan udah tahu, kita ini adalah orang-orang yang menyelidiki segala sesuatu sebelum kita terima. Jadi itu baik kepada keluarga Ibu Hasugian yang maksudnya ya nggak usah terima-terima aja dulu. Kan begitu, selidiki juga, dan itu juga untuk bagi keluarga Ibu Ana dengan Pak Tumpal, maksudnya ya itu baik, maksudnya diskusi-diskusi aja dulu, karena roh kan yang bekerja di atas Injil, ini rahasia. Jadi kalau kita tahu bahwa inti dari seluruh firman Allah itu Injil, itu aja yang dibicarakan dengan tidak bermaksud bagaimana ya supaya orang lain terima. Tidak usah, gitu kan. Jadi Ibu Sugian dan keluarga juga tidak ada maksud dari keluarga Nainggolan untuk memaksa, nggak ada. Jadi ini baik kalau moga-moga nanti pertemuan ini sering, karena ini kan mau dikaitkan ke telekonferensi podcast. Jadi supaya ini pertemuan ini lebih hidup, tidak monoton, maksudnya atau saya sendiri yang bicara, semua bisa bicara, semua bisa berbagi, semua bisa menulis juga. Nah itu sebenarnya kita siapkan kan website proyek Bang Injil. Sebenarnya tujuan ini besar tapi belum bisa dilihat sebelum itu diwujudkan. Karena kita tidak mau menguasai satu, atau misalnya saya menguasai satu pekerjaan atau pengabdian atau pelayanan, tapi selama ini yang terjadi karena dianggap ada orang yang hebat. Kita ini nggak hebat, hanya debu. Debu yang dulunya belum berbentuk, kosong, gelap gulita. Jadi Allah mau menyelesaikan dengan urutan dari bawah, kegelapan diangkat, kemudian diisi dengan roh, dan baru dibentuk. Jadi jangan dibentuk-bentuk kalau masih belum selesai kegelapannya. Kegelapan dulu disingkirkan. Jadi ketika Allah berfirman jadilah terang, nah itu nanti pertemuan berikutnya, itu maksudnya Injil itu diberitakan dan hati seseorang diterangi. Nah itu kebahagiaan kita. Jadi sekali lagi makasih kebersamaan dan juga kesaksian dengan keluarga Ibu Hasugian bersama keluarga Nainggolan dan semua yang di rumah, yang bersama-sama tadi dengan anak-anak juga email dan siapa saja di sana yang ya, kalau suatu saat ada pertemuan-pertemuan di satu kelompok itu menjadi hidup dan semoga di tempat lain juga begitu. Sekali lagi makasih dan bagaimana? Masih nggak apa-apa lah, lewat waktu sedikit kan udah lama nggak telekonferensi. Masih ada yang mau bicara? Saya akan akhiri nanti bagian terakhir untuk memperdengarkan rekaman dari podcast yang sudah dimuat di Spotify. Kalau masih ada disilakan. Kita dengarkan ini, semoga ini menjadi tindakan roh Allah yang melayang-layang di atas permukaan air yang meliputi seluruh bumi menyatakan rencana Allah bagi manusia yang berdosa yang telah kehilangan gambar Allah, hidup dalam kehampaan dan tinggal dalam kegelapan yang sangat gelap. Saudara sedang berada pada saluran Bang Injil, satu-satunya saluran podcast dengan satu berita, satu ajaran, satu nasihat, dan satu kepemimpinan, yaitu Injil Kerajaan Allah. Telah tertulis demikian, tetapi orang yang tetap bertahan sampai kesudahannya akan diselamatkan. Selain itu, Injil Kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua suku bangsa, kemudian barulah tiba masa kesudahannya. Topik pembicaraan kita kali ini adalah rahasia penciptaan bumi dan manusia. Telah tertulis demikian, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ini adalah pernyataan nas pertama yang tertulis dalam kitab suci. Nas ini menyatakan perihal penciptaan langit dan bumi, keadaan bumi,
dan Roh Allah yang melayang-layang di atas permukaan air yang menutupi bumi. Mari mulai dengan melihat bagian pertama, penciptaan langit dan bumi. Selanjutnya kita dapat mengetahui maksud dari rancangan Allah atas penciptaan tersebut. Telah tertulis demikian. Al-Masih adalah wujud nyata dari Allah yang tidak dapat dilihat. Dialah yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Melalui Dia, Allah menciptakan segala sesuatu, baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, termasuk semua ruh yang berkuasa dan yang memerintah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan karena Dia. Pernyataan kitab suci tersebut memperlihatkan kepada kita tentang fokus utama dari kehendak Allah atas penciptaan, yaitu firman-Nya sendiri yang telah menjadi manusia yang kita kenal dengan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Allah hendak menarik perhatian manusia kepada Al-Masih, bukan kepada ciptaannya, langit dan bumi. Pertama, Allah menciptakan segala sesuatu melalui Al-Masih dan karena Al-Masih. Kedua, melalui Al-Masih, manusia dapat melihat wujud Allah. Dan yang ketiga, karena itu Al-Masih adalah yang lebih utama dari segala ciptaan. Tetapi mengapa manusia lebih tertarik dan lebih menghargai segala ciptaan daripada penciptanya? Hal ini disebabkan karena manusia itu benar-benar telah buta dan tinggal dalam kegelapan yang mengerikan. Selanjutnya, keadaan bumi. Dari seluruh kisah penciptaan, nyata kepada kita bagaimana Allah hendak memperlihatkan keadaan manusia tanpa firman-Nya, yaitu tidak berbentuk dan tinggal dalam kegelapan, seperti telah tertulis, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa firman-Nya, sebab segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan karena Dia. Keadaan manusia yang berdosa tinggal dalam kegelapan, tetapi keadaan manusia yang menerima firman dan Ruh Allah tinggal dalam terang dan hidup suci serupa Al-Masih. Camkanlah betapa besar kasih yang dikaruniakan kepada kita oleh Sang Bapa, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Memang demikianlah keadaan kita. Itulah sebabnya dunia ini tidak mengenal kita, karena dunia pun tidak mengenal Allah. Hai saudara-saudaraku yang kukasihi, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata bagaimana kelak keadaan kita. Walaupun demikian, kita tahu bahwa jikalau kelak Al-Masih dinyatakan, kita pun akan menjadi serupa dengannya, karena kita akan melihat Dia sebagaimana adanya. Siapa menaruh pengharapan yang demikian di dalam Dia, ia menyucikan dirinya, sama seperti Al-Masih juga suci adanya. Jika demikian, apa yang diperbuat Allah kepada manusia yang berdosa dan tinggal dalam kegelapan agar akhirnya dapat hidup suci di hadapan-Nya? Bagian terakhir, tentang Roh Allah. Tindakan Roh Allah yang melayang-layang di atas permukaan air yang meliputi seluruh bumi menyatakan rencana Allah bagi manusia yang berdosa, yang telah kehilangan gambar Allah, hidup dalam kehampaan, dan tinggal dalam kegelapan yang sangat gelap. Pertama, bumi yang belum berbentuk menyatakan rencana penciptaan manusia dari debu yang dibentuknya menurut gambar dan rupa Allah. Yang kedua, bumi yang ada dalam keadaan kosong menyatakan rencana Allah yang hendak mengisi hidup manusia dengan ruh-Nya. Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam manusia agar manusia itu tidak kosong. Tanpa Ruh Allah, manusia hidup dalam keadaan hampa dan kosong, serta tinggal dalam kesepian. Bumi yang diliputi dengan kegelapan yang hebat menyatakan rencana Allah selanjutnya bagaimana manusia yang berdosa diterangi oleh kehadiran firman Allah. Melalui firman-Nya itu, segala sesuatu terjadi. Firman Allah mendahului kehadiran Ruh yang Maha Suci yang akan tinggal di bumi. Tanpa firman Allah, keadaan manusia tidak dapat berbentuk dan tetap kosong. Karena itu, siapa menerima firman hidup, yaitu Injil, juga akan menerima Ruh Allah. Telah tertulis demikian, apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya.
Baik, saudara-saudara, demikian tadi pengantar dari apa yang kita bicarakan di telekonferensi malam ini. Semoga pembahasan tadi dan juga apa yang dibicarakan dalam kelompok menjadi penuh berkah. Kita akhiri pertemuan malam ini, mari berdoa bersama. Kami mengucap syukur karena Allah telah memanggil kami dengan kebenaran yang pasti. Setiap kami malam ini yang sudah bersama-sama bersekutu, Allah melimpahkan kekuatan kepada kami karena rencana-Mu supaya kami tetap satu sampai akhir. Dan Engkau memimpin kami menjadi saksi, dan bagi saudara kami yang baru bersama dengan kami, kiranya penyingkapan dari Roh Allah akan terjadi sementara Injil ini terus diberitakan dan diperdengarkan, baik melalui pertemuan-pertemuan seperti ini dan juga pertemuan-pertemuan selanjutnya. Segala penghormatan dan ucapan syukur kami kepada Allah karena pertama-tama kami telah diterangi oleh Injil Kerajaan Allah. Dan kami bersyukur karena kami telah memiliki hidup oleh Roh Allah. Dan juga kami bersyukur karena akhirnya kami mendapatkan bentuk kami serupa dengan Kristus, bukan yang lain. Segala penghormatan bagimu selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Dalam Al-Masih, junjungan kami yang ilahi. Amin. Amin. Demikian dari saya, saudara, dan juga terima kasih untuk semua kebersamaan dan berkah-berkah yang sudah dibagikan baik di dalam kelompok maupun ketika kita bersama-sama dalam ruang utama. Sekali lagi terima kasih untuk semua. Kita akan bertemu di telekonferensi selanjutnya. Selamat malam. Sampai jumpa. Selamat malam semuanya. Malam. Terima kasih Pak One. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak One buat ajaran malam ini. Selamat malam buat kita semua saudaraku.